Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Al-Mawadah, para alim, para ulama, guru-guru kami yang senantiasa kami rindukan nasihat-nasihat kebaikannya, juga muslimin dan muslimah yang alhamdulillah malam hari ini bisa hadir untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan malam hari ini, baik sholat kita, zikir kita, doa kita, dan amal-amal yang lain diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sifat-sifat orang Yahudi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan kemarin sudah kita singgung bahwa sifat Yahudi di dalam Al-Quran itu akan terus seperti itu abadi sampai dunia ini berakhir. Ini kalimat qat'i dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal kita akan membahas tentang beberapa hal yang menurut saya sangat penting tentang perkataan sebagian orang, dan yang memprihatinkan kita ini juga terjadi di kalangan orang-orang Islam yang mereka menganggap bahwa Israel itu Yahudi. Kira-kira Yahudi dengan Israel itu sama atau tidak? Kenapa kok tidak sama? Yahudi agamanya, Israel negaranya, gitu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa ya? Iya. Jadi sebenarnya kalimat Yahudi sama dengan Israel itu adalah sebuah kalimat provokasi sebenarnya. Itu yang menciptakan orang Yahudi sendiri. Ya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, Yahudi oleh Allah itu disifati dengan sifat yang sangat buruk. Sementara Israel
itu adalah nama lain dari Nabi, Pak. Nabi siapa, Pak? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim punya putra Ishak, Ishak punya putra lagi namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu di dalam Al-Quran disebutkan kebaikan-kebaikannya, kemuliaan-kemuliaannya. Oleh karenanya, mungkin sebagian kita mengira kalimat Israel yang itu ditujukan oleh orang Yahudi itu sebuah kalimat yang sederhana gitu ya. Kayaknya apa itu, enteng gitu ya. Tapi lihat bagaimana kalimat Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi Muhammad SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sahatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu bisa mendatangkan murka Allah. Diucapkan tanpa direnungkan, akan tetapi menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Kalimat itu, Pak. Ya. Kenapa seperti itu? Kalau Yahudi itu disematkan kepada Israel, padahal Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam, orang yang dipuji oleh Allah, orang yang sangat mulia, seorang nabi yang kelak melahirkan nabi juga, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika kita menyebutkan tentang Yahudi kemudian dikaitkan dengan Israel, itu sama juga kita menghina Nabi Yakub alaihissalam. Ketika menyebutkan kejelekan-kejelekan orang Yahudi dengan kalimat Bani Israel, maka kita berarti menyebut Nabi Yakub alaihissalam itu sebagaimana orang-orang Yahudi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan sifat yang sangat buruk. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika beliau menjelaskan tentang hadis tadi, yang dimaksud ucapan tanpa dipikir, tanpa direnungkan adalah orang yang berkata-kata itu, mereka tidak merenungkan bagaimana bahayanya kalimat itu. Tidak dipikirkan akibatnya dan tidak diperkirakan dampak yang ditimbulkan olehnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang tuduhan orang-orang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mereka memfitnah Ibunda Aisyah berbuat zina. Allah berfirman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Mereka sangka itu perkara ringan. Jadi orang mengucapkan kalimat itu, namanya kalimat itu kadang kalau tidak terkontrol itu keluar dari lisan itu seperti anak panah gitu ya. Ringan, kayak tidak ada efeknya. Tapi ternyata kalimat yang kita anggap ringan itu bisa membahayakan orang banyak. Ya. Mereka sangka itu perkara ringan, padahal itu perkara besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita sama-sama mengingatkan satu hal terkait dengan ayat dan hadis tadi, bahwa sebuah ungkapan penamaan yang begitu mendarah daging di kalangan muslimin, ya, sekali lagi ini tidak hanya terjadi pada masyarakat awam, Pak.
Bahkan kadang-kadang seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, ya, itu menyebutkan kalimat itu. Kalimatnya begini, ayo kita, apa itu, boikot, ya, produk-produk Israel gitu. Ya, apa kalimat yang jelek yang lain? Israel itu apa namanya? Kaum yang dilaknat oleh Allah, gitu kalimatnya seperti itu. Padahal mereka tidak sadar bahwa ketika seseorang itu mengucapkan kalimat itu, dia sedang menghina Nabi Yakub alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui dan dicamkan di dalam hati kita bahwa Israel, ya, itu adalah nama lain dari seorang nabi yang mulia, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah, kullu ta'am kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Allah berfirman, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, ya, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Israel pada ayat ini yang tak lain adalah Nabi Yakub alaihissalam, dan nama ini Bapak Ibu tentang bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu adalah Israel, itu bahkan diakui oleh orang-orang Yahudi. Abdullah bin Abbas meriwayatkan suatu hari orang-orang Yahudi mendatangi Nabi untuk menanyakan 4 hal yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Jadi orang Yahudi ini faham, Pak. Pertanyaan ini tidak mungkin bisa dijawab oleh seseorang kecuali orang ini adalah seorang nabi. Kemudian pada salah satu jawaban Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada orang Yahudi, wahai kaum Yahudi, apakah kalian mengakui bahwa Israel adalah Yakub? Mereka kemudian menjawab, ya betul wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, ya Allah, saksikanlah pengakuan mereka. Ya. Ini menunjukkan bahwa Israel itu adalah seorang nabi yang mulia. Baik. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu itu pernah suatu hari ketika diangkat menjadi Perdana Menteri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia berpidato di depan kaumnya mengatakan bahwa negeri ini, Israel ini, itu adalah ganti dari benteng Khaybar yang direbut oleh Muhammad. Ya. Jadi Yahudi Bapak Ibu itu punya dendam panjang terhadap orang-orang muslimin. Ya. Oleh karenanya, mari kita mengenal sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, bahwa Yahudi adalah umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul hal anabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum il-kiradatal wal khazazis wal qanazira wa abad taghut ulaika sarum makanan wa adallu an sawa'is sabil." Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik
di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Jadi orang-orang Yahudi itu pernah dikutuk sama Allah jadi kera dan babi. Dikarenakan apa? Mereka melanggar sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin hari besarnya hari apa, Pak? Hari besar muslimin hari apa? Hari Jumat. Hari besarnya orang Nasrani hari apa? Hari Ahad. Sementara hari besarnya orang Yahudi itu hari Sabtu. Di hari Sabtu itu orang-orang Yahudi dilarang untuk bekerja, Pak. Mereka diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lucunya begini, ini ujian gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu, mereka kalau datang ke laut di hari Jumat, mereka mendapati ikan-ikan itu banyak, Pak. Ikan-ikan itu banyak. Kemudian di hari Sabtunya mereka mendapati juga banyak gitu ya. Padahal kita ini dilarang untuk mencari ikan. Tapi justru di hari yang mereka larang itu, ya, itu justru malah banyak gitu. Di hari-hari yang lain itu enggak sebanyak itu. Maka kemudian mereka punya akal, Pak. Hari Jumat itu dia pasang jaring-jaring, ya. Sampai hari Sabtu dipasangi jaringnya itu. Nanti hari Ahadnya diambil itu. Maka kemudian Allah mengutuk mereka menjadi seekor kera. Ya, ini dikarenakan dosa-dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sa mastaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu bagyan ay yunazzilallahu min fadlihi أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah mendapatkan kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Ya. Kemudian sifat yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi itu memiliki hati yang keras. Sulit dinasihati, Pak. Ya, hati-hati kalau hati kita ini tidak suka mendengar nasihat, maka hati itu lama-lama akan mati, Pak. Kalau hati sudah mati itu, maka dia tidak akan pernah bisa menerima kebenaran. Ya. Abu Jahal, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya, apakah Abu Jahal itu percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, Pak? Percaya atau tidak? Percaya. Mughirah bin Syu'bah itu beliau mengatakan, aku pertama kali melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di sebuah jalan di kota Mekah. Aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abul Hakam. Ini Mughirah bin Syu'bah belum masuk Islam, Pak. Belum masuk Islam. Kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abul Hakam, Abu Jahal, "Ya Abul Hakam, ikuti Allah dan ikuti Rasulnya. Masuklah Islam." Abu Jahal dengan congkaknya mengatakan, "Ya Muhammad,
Kalau memang kamu benar, maka tidak ada yang menghalangiku untuk mengikuti agamamu. Tapi sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan apa yang kamu ucapkan. Rasul kemudian pergi, Pak. Begitu pergi, Abu Jahal bicara sama Mughirah bin Syu'bah. Ya Mughirah, ketahuilah. Sesungguhnya saya melihat kebenaran dengan apa yang dibawa oleh Muhammad. Tapi ada sesuatu yang menghalangiku untuk mengikuti dia. Hati-hati, Pak. Ya. Hati-hati. Jadi kita melihat seseorang membawa sebuah kebenaran, kemudian kita mengatakan kepada mereka, kamu salah, kamu sesat. Tapi sesungguhnya di dalam hati kita itu, kita mengakui bahwa apa yang dibawa olehnya itu benar itu. Tapi tidak mau beriman. Dan itu semua terjadi kepada masyarakat Quraisy. Mughirah bin Syu'bah, Walid bin Mughirah, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, itu semua mereka mengakui bahwa Rasul itu benar. Tapi karena kesombongan mereka, fanatisme jahiliyah, itu yang menyebabkan mereka tidak mau menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi kalau orang itu sudah dinasihati dengan kebenaran menutup dirinya, ya, maka hati itu kayak kaca yang terkena kotoran itu, Pak. Numpuk-numpuk terus, ya, sehingga kaca itu tidak bisa digunakan untuk bercermin. Hatinya menjadi mati. Qalbun mayyit, hati yang mati. Susah untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang lain, orang-orang Yahudi itu ingkar terhadap kitab mereka Taurat. Ketika dihadapkan kepada mereka kitab Taurat yang merupakan firman Allah, wahyu Allah, dan diturunkan darinya, mereka menolak dan menutup diri untuk menerimanya. Kemudian Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk mencabut sebuah gunung sampai akarnya dari bumi. Jadi begitu didatangkan Taurat kepada mereka, mereka nggak mau beriman, Pak. Maka Allah perintahkan Jibril alaihissalam itu mengangkat gunung sampai ke akar-akarnya. Diangkat oleh Jibril alaihissalam. Kemudian sesuai dengan ukuran dan jumlah mereka, Jibril mengangkatnya di atas kepala mereka. Dan dikatakan kepada mereka, jika kalian tidak menerimanya, maka akan kami jatuhkan gunung ini kepada kalian. Maka mereka menerimanya dalam keadaan terpaksa. Menerima, Pak, tapi terpaksa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Wa idnataknal jabala fawqahum ka'annahu dhallatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhuma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini Masya Allah ayat ini. Ternyata orang-orang Yahudi itu oleh Allah diperlakukan sama seperti kita muslimin, Pak. Disuruh memegang erat kitab mereka, kemudian diminta untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Ya. Allah juga berfirman, "Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur
Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Jadi ini Masya Allah Pak, orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, itu orang yang sebenarnya diberikan kasih sayang yang lebih oleh Allah Pak. Mereka berbuat salah, ya, mau dihukum, kemudian mereka minta ampunan, diberikan ampunan oleh Allah. Begitu diberikan ampunan, mereka melanggar lagi. Begitu seterusnya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang lancang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan wahyunya, mereka menolak. Kemudian mereka berkata, "Ya Musa, kami tidak akan pernah beriman hingga kami melihat Allah dengan mata kepala kami." Ya. Jadi mereka itu tidak mau beriman sebelum mereka benar-benar melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Maka Allah menurunkan api dari langit, lalu membunuh mereka dengan api tersebut dikarenakan sebab dosa-dosa mereka. Kemudian Allah menghidupkan mereka setelah kematian itu supaya mereka bersyukur. Lihat Pak, Allah murka, kemudian Allah matikan mereka. Dan cara mematikan Allah unik Pak. Mereka tidak dimatikan secara bersama-sama, tidak. Dikirim petir yang luar biasa, halilintar yang luar biasa, itu satu persatu orang-orang Yahudi itu meninggal, Pak. Dan dikatakan oleh ahli tafsir bahwa orang Yahudi yang dihukum oleh Allah di dalam ayat ini jumlahnya 70 orang. Dan itu adalah kaum paling baik. Pengikutnya Nabi Musa paling baik di antara pengikut yang lain, terbayang, Pak. Itu pengikutnya Nabi Musa yang paling hebat, Pak. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang lancang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian Allah menghidupnya begini, Pak. Nanti begitu mereka satu persatu meninggal, maka satu persatu mereka dihidupkan kembali. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Satu persatu meninggal, dilihat oleh orang yang lain. Begitu nanti dihidupkan lagi, itu orang melihat bagaimana orang yang sudah mati itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami ini, orang-orang Yahudi, tidak akan pernah beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kalian semua menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur." Lalu kurangnya Allah itu kayak apa, Pak? Masya Allah ya. Orang-orang seperti itu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha rahman dan maha rahim. Dan di antara
Keculasan mereka adalah mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah. Padahal mereka telah melihat sendiri bagaimana Allah menimpakan hukuman yang dahsyat kepada orang-orang Yahudi itu. Padahal Nabi mereka masih hidup. Bayangkan, Pak. Nabi Musa hidup di antara mereka. Begitu Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina selama 40 hari untuk menerima wahyu Allah, itu baru 1 hari, Pak. Orang-orang Yahudi itu kembali musyrik, kembali menyembah patung anak sapi. Karena ini tolong dibaca di surah Al-Baqarah, itu panjang sekali pembahasannya. Ya. Yang lucunya adalah orang-orang Yahudi mereka sangat paham bagaimana patung sapi yang mereka anggap sebagai Tuhan itu dibuat, Pak. Dia bikin adonannya, ya. Kemudian adonan itu dimasukkan ke dalam api, menempanya dengan palu, didinginkan, dibolak-balik oleh tangan si pematung itu, ya. Tetapi mereka menjadikan sesuatu yang dibuat manusia itu sebagai Tuhan mereka, ya. Ini sangat lucu sekali. Diceritakan di dalam surat Thaha ayat 88. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan inilah Tuhannya Musa. Tapi Musa lupa sama Tuhannya, kata mereka, Pak. Bayangkan, Pak. Ya. Jadi ini Samiri ini seseorang yang diberikan oleh Allah, ya, atas izin Allah semua ini. Diberikan apa itu? Kalau hari ini semacam apa itu, Pak, ya? Sesuatu yang luar biasa gitu ya. Punya ilmu sihir gitu ya. Sehingga menjadikan anak lembu tadi itu bisa berbicara, Pak. Nah, ini ulahnya Samiri. Ya. Dan Allah juga berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun summa 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat 40 malam. Jadi Nabi Musa naik ke Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat selama 40 malam. Lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu itu sepeninggalnya. Dan kamu adalah orang-orang yang lalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Berbuat salah dimaafkan lagi, Pak. Orang Yahudi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel, jadi sebelum mereka menempati kota Palestina, negeri Palestina, Bapak Ibu, itu orang-orang Bani Israel tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana sebelum di Palestina? Di mana, Pak? Di Mesir, Pak. Di Mesir. Mereka menjadi budak. Menjadi budak dari Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Kemudian mereka diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam melewati Laut Merah. Kemudian masuk di pintu gerbang kota Palestina. Kemudian dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, masuklah ke dalam negeri ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka, Pak? Orang Yahudi mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki negeri ini selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya.
Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Kurang ajarnya orang Yahudi ya. Jadi Palestina itu adalah negeri yang sudah disiapkan oleh Allah. Nabi Musa mengatakan kepada, ayo kita masuk, ini adalah negeri yang diberkahi. Tapi di dalam negeri itu, Bapak Ibu, dikatakan oleh para alim ulama bahwa ada sebuah kaum namanya kaum Amalikoh. Jadi kaum Amalikoh ini orangnya tinggi besar, kuat-kuat gitu ya. Ini penduduk asli kota Palestina. Dikatakan mereka itu orang-orang kuat dan nggak mungkin kita ini mengalahkan mereka. Maka kata mereka, kamu masuk sendiri sama Tuhanmu sana, Musa. Saya tak duduk-duduk di sini. Nanti kalau kamu bisa mengalahkan mereka, ya, maka kami akan masuk. Nah, ini sifat asli orang Yahudi itu, pengecut, Pak. Pengecut. Maka nanti kalau kita membahas tentang perang Badar. Perang Badar itu muslimin jumlahnya hanya 315, Pak. Musuhnya 1000 pasukan orang Quraisy. Ini secara matematika muslimin tidak mungkin menang itu. Bahkan mereka mengatakan kita mati ini, kita mati, kata muslimin. Karena kita sudah putus asa itu muslimin, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya di dalam surah Al-Anfal untuk memberikan semangat kepada muslimin. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam semalam suntuk sebelum terjadinya perang Badar itu berdoa dengan luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, kalau kami kalah dan kalau kami mati, maka sesungguhnya Islam itu tidak akan pernah hidup lagi. Mati sudah. Maka menangkanlah kami." Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berembuk sama sahabat-sahabat mulia. Di sana ada Miqdad bin Amr, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Sa'ad bin Ubadah. Mereka ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian lihat jumlah mereka lebih banyak daripada kita, 3 kali lipat daripada kita. Menurut kalian, apakah kita mundur atau kita hadapi mereka? Miqdad bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana orang Yahudi mengatakan kepada Musa, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Aku tidak akan mengatakan sebagaimana orang Yahudi mengatakan kepada Musa, "Masuklah kamu Musa bersama Tuhanmu. Kami akan duduk-duduk saja di sini." Tapi kami akan mengatakan kepada Anda, ya Rasulullah, bawalah kami kemana saja engkau suka. Mau di atas puncak gunung atau menyelam di dalam lautan yang sangat dalam, maka kami akan bersama Anda. Nah, itu bedanya muslimin sama orang Yahudi. Ya. Jadi kalau hari ini muslimin dihinggapi sifat pengecut, maka sesungguhnya dia mengambil ilmu dari Yahudi. Sudah Isya belum, Pak? Belum. Dan di antara ulah mereka, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika dikatakan mereka bersama Nabi, mereka lalu wahyu dari Allah turun, wa id qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa zanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, maksudnya adalah Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, hittah, bebaskanlah kami dari dosa. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Qaryah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Baitul Maqdis.
Mereka diperintahkan masuk ke dalamnya dengan cara demikian, penuh ketundukan, sujud, rendah diri kepada Allah. Namun apa yang mereka lakukan enggan, Pak. Enggan mereka. Mereka ingkar dan sombong. Mereka pun masuk ke sana lewat pintu belakang. Padahal Allah perintahkan lewat pintu depan. Tapi mereka masuk lewat pintu belakang. Mereka kembali ke belakang dan berkata hintoh. Padahal yang disuruh adalah hittoh. Ya, hittoh itu artinya biji-bijian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rizqan minas sama' bima kanu yafsukun." Lalu orang-orang yang lalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang lalim itu siksa dari langit karena mereka telah berbuat fasik. Jadi ini kesalahannya itu istiqomah gitu ya. Ya. Ini sudah diampuni, berbuat salah lagi, diampuni oleh Allah, berbuat salah lagi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya ya sifat-sifat orang-orang Yahudi yang dibahas di dalam Al-Qur'an. Insyaallah pekan depan Allah izinkan kita untuk bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Kita bisa mengenal sifat-sifat Yahudi dan kita bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifat mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.